Sunnah daripada hari Jumat arba'u hisal, ada 4 sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah pada hari Jumat. Khusus pada hari Jumat, Rasulullah sangat menganjurkan kita melakukan kesunahan 4 hal ini. Walaupun sunnah banyak, tapi khusus di hari Jumat ini Rasulullah sangat-sangat menganjurkan. Yang satu adalah ahadwa al-huslu liman yuridu huduraha min dzakarin aw unsa, hurin aw 'abdin, muqimin aw musafirin, yaitu mensunnahkan mandi di hari Jumat, baik bagi laki-laki atau perempuan. Baik bagi laki-laki atau perempuan. Perempuan datang ke Jumatan sah, tidak harus ganti sholat zuhur. Cuma perempuan tidak masuk syarat sahnya atau wajib syarat sahnya sholat Jumat. Tidak masuk dihitung, tapi Jumatannya boleh. Di desa saya Betakwala itu banyak perempuan yang sholat Jumat, tapi yang tua-tua, yang muda-muda mendingan sholat zuhur saja, karena yang muda-muda nanti bisa menimbulkan mamorok. Karena biasanya masih muda, masih senang berhias, padahal dari Jumat itu berkumpulnya banyak laki-laki. Nanti kalau perempuan yang muda-muda malah merusak konsentrasi. Apalagi seperti saya yang masih muda, rusak. Yang kue-kue aja yang datang. Dan kira-kira orang lihat sudah tidak punya nafsu. Itu tidak harus ganti sholat zuhur. Jadi ibu mau Jumatan boleh, nggak usah ganti sholat zuhur. Maka kadang orang sekarang itu aneh. Kadang ada orang yang punya keyakinan gini, jangan sholat zuhur dulu sebelum Jumatan selesai. Kata siapa? Kalau memang Anda ingin sholat zuhur di rumah, nggak Jumatan bagi perempuan, ketika sudah masuk waktu sholat zuhur ya Anda sholat, tidak usah nunggu selesai Jumatan. Apa kita sudah bisa menjamin kalau umur kita sampai selesai Jumatan? Belum ada yang bisa menjamin. Makanya Rasulullah SAW beliau punya keyakinan begini. Saya tidak punya keyakinan makanan yang saya makan ini baru sampai tenggorokan. Saya tidak berani mengatakan pasti sampai ke perut. Jangan-jangan hanya sampai ke tenggorokan, nyawaku diambil oleh Allah. Bayangkan nyawa, makanan yang sampai ke tenggorokan terus turun ke perut itu waktunya singkat sekali. Hanya butuh waktu berapa menit. Ya, kita makan makanan lewat tenggorokan, kemudian turun ke perut. Antara tenggorokan dan turun ke perut itu nggak butuh waktu lama. Tapi Rasulullah sampai mengingatkan dirinya bahwa tidak ada yang menjamin makanan yang kau makan ketika sampai ke tenggorokan bisa sampai ke perut. Bisa juga, ya. Baru sampai tenggorokan sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu. Karena begitu dekat kematian dengan kita. Maka jangan ditunda-tunda ibu. Kalau sudah waktunya masuk sholat zuhur, ya sholat di rumah. Ya sholat di rumah. Yang mau Jumatan silakan Jumatan. Sah saja. Tidak usah ganti sholat zuhur, Pak, tidak usah. Ya, yang Jumatan. Cuma di sini nggak ada seperti itu. Kalau di desa saya, desa-desa banyak. Tapi yang tua-tua yang berangkat. Ya, mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Karena di sini dikatakan liman yuridu huduraha min dzakarin aw unsa hurin aw 'abdin muqimin aw musafirin, baik bagi orang perempuan atau laki-laki, budak atau orang merdeka, mukim atau orang musafir. Wa waqtu husluha min al-fajri as-sani. Kemudian waktunya mandi adalah dimulai pada subuh. Jadi pada subuh hari Jumat itu disunahkan sudah mulai waktunya sunnah mandi. Ya, ini bagus untuk orang-orang yang bekerja yang sibuk, yang mungkin ketika berangkat kerja di kantor di perusahaan nggak sempat mandi ketika Jumatan. Ya udah, mandi Anda ketika mau berangkat kerja sambil diniati nawaitul husla li huduril Jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Ini harganya sangat besar, jangan disepelekan. Hanya karena niat. Yang satu karena nggak ngaji, mau berangkat kerja
Mandi. Umumnya mau makan kerja mandi nggak? Mau ke kantor mandi. Umumnya kan begitu. Tapi yang satu nggak tahu kok mandi aja, hanya sekedar mandi. Ya dapatnya kau bersih, bau wangi, nggak dapat apa-apanya. Tapi kalau yang satu karena ngaji, oh ini hari Jumat, saya mau berangkat ke kantor, saya mau berangkat kerja. Kalau di kantor mandi susah, repot. Istirahat kerja mepet dengan waktu Jumat. Ya udah mandimu mulai mau berangkat itu. Dengan niat nawaitul ghusla li huduril Jumat sunnatan lillahi ta'ala. Niat ingsun mandi karena nanti mau mendatangi sholat Jumat sunnah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini dapat kita lakukan. Amin. Dan ini sangat-sangat penting sekali. Banyak orang yang masuk surga karena menjalankan sunnah daripada Rasul Muhammad SAW. Dikatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, apa yang dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, al-fardu ra'sul mal, al-fardu ra'sul mal wa ribhu sunan. Orang yang menjalankan wajib itu hanya mendapatkan pokoknya saja. Orang yang menjalankan wajib itu seperti orang yang baru kembali modalnya, pokoknya baru kembali. Waribhu sunnah. Kemudian untungnya adalah menjalankan sunnah. Orang usaha, sehari dia usaha, modal 100.000, dapat 100.000, rugi banget. Rugi. Walaupun modalnya kembali 100.000, tapi rugi tenaga, rugi waktu. Modal 100.000 pagi sampai sore, kemudian hanya dapat 100.000, itu rugi. Hanya kembali pokoknya saja. Orang yang ibadahnya hanya melakukan wajib, ibaratnya hanya mendapatkan pokoknya saja. Karena memang wajib itu kewajiban. Tapi waribhu sunanun, untungnya adalah menjalankan sunnah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat untung yang banyak dalam Allah Subhanahu. Ayo urusan dunia saja kita tidak mau. Mosok usahanya balik modal aja kita nggak mau. Apalagi urusan akhirat, maksudnya pengen kembali modal. Ya cari untung yang banyak. Kita usaha secara dunia saja pengen untung yang banyak. Gak ada orang usaha pengen untung sedikit, pengennya untung yang banyak. Kita diberikan kesempatan Rasulullah, cari untung yang banyak. Karena kau sedang bekerja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, cari untung yang banyak. Untungnya apa? Dengan menjalankan sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah wasani taghdhiful jasad. Yang kedua sunnah di hari Jumat adalah membersihkan badan kita, ya, biizalatir rihi, dengan menghilangkan bau al-kariyah yang enggak disukai, yang disemiti. Nah, itu harus kita dihilangkan di hari Jumat. Bau-bau yang tidak enak di badan kita hilangkan. Dengan apa? Ya terserah, yang penting tidak melanggar syariat. Dengan minyak wangi, ya, dengan kosmetik atau lain sebagainya. Pokoknya sekiranya orang itu mencium bau kita senang, orang mencium bau kita merasa seger. Ya, coba kalau bau kita tidak enak, kita kumpul sama orang, itu akan mengakibatkan orang tidak senang dengan bau kita. Ya, kalau yang hadir, alhamdulillah yang hadir Ali dari Husain bin Yahya. Beliau satu marga dengan Habib Lutfi, sama-sama bin Yahya. Ini yang harus kita ketahui. Jadi kalau kita mau berangkat Jumat berarti disunahkan, termasuk siwakan, disunahkan untuk, kalau zaman sekarang lebih canggih sikatan. Jangan sampai berangkat kerja yang mandi gak sikatan. Nah, nanti kalau baca Fatihah sebelahnya malah pingsan semua kan, repot. Maka disunahkan di sini untuk menghilangkan bau yang tidak enak, yang sekiranya orang kalau mencium tidak suka. Kemudian wasalisu lubsus siyab al-bayt. Ya, lubsus siyab al-bayt. Wa innaha afdhalus siyab. Yang ketiga adalah sunnah di hari Jumat memakai baju yang warna putih. Sehingga dikatakan di sini fa innaha afdhalus siyab. Lebih utamanya pakaian adalah warna putih. Lebih utamanya pakaian adalah warna putih yang polos.
Ya, itu di hari Jumat. Maka al-muslim, al-alim, al-alamah, al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau hari Jumat seluruh badannya dipenuhi dengan warna putih, sampai dari mulai yang menutupi kepala, sampai mulai serban, sampai mulai imamah, sampai mulai sarung, bahkan sampai mulai cincin, bahkan sampai mulai sendalnya itu pakai warna putih. Kenapa begitu? Karena ingin benar-benar sempurna mengikuti sunnah daripada Rasul Muhammad SAW. Ini tahadusan binimah dan fakir. Saya sendiri kalau hari Jumat, kalau pakai cincin khusus saya pakai yang dari warna putih. Karena saya punya niat mengikuti sunnah daripada Rasul Muhammad SAW. Cuma belum pakai sandal yang warna putih. Mudah-mudahan nanti ketika pulang dari sini kita beli sandal khusus hari Jumat warna putih. Amin Allahumma amin. Saya yakin kata Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan lewat lisan sucinya Rasulullah, kadang satu hal yang kecil itu menjadikan penyebab kita masuk surga karena kita punya niat mengikuti itba daripada Rasul Muhammad SAW. Pakai sandal saja, kalau kita niatkan itba pada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, tentu nilainya bukan nilai kecil. Sesuatu hal yang diikutkan Rasulullah tentu bukan nilai yang kecil. Berapa nih sandal yang warna putih? Banyak. Cari sandal yang warna putih, cincin yang warna putih, mungkin kopiah yang warna putih, baju warna putih, sarung warna putih. Nah, kalau celana dalamnya nggak tahu saya, dalam warnanya apa. Kalau itu nggak kelihatan ya, kelihatan nggak ada yang tahu. Ya bebas. Kalau itu nggak usah putih, bebas. Nah, coba kalau semua orang itu menggunakan ini. Coba kalau orang menggunakan ini, ya Allah, hari Jumat, ya Jumatan di masjid, semua menjalankan sunnah Rasul, nggak ada pakai baju selain putih. Seperti apa hebatnya? Dan Allah pasti akan memandang dengan rasa senang. Beda kalau di lingkungan kita, di Yaman Hadratul Maut Yaman, Tarim, di Tarim, itu saya diceritakan ya, belum sampai sana. Tapi mudah-mudahan Allah mengendaki sampai ke sana. Amin Allahumma. Yang disebut Baladul Auliya, yang disebut kota daripada wali-wali Allah, itu adalah tadi Yaman Hadratul Maut. Kenapa begitu? Karena ini sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, al-imanu yamanu wal hikmatu yamanu. Kalau kau tahu ingin pusatnya orang beriman, Yaman. Kalau kau ingin tahu orang-orang yang berilmu hikmah, orang-orang wali-wali, Yaman. Indonesia dapat nomor 2. Indonesia dapat nomor 2. Alhamdulillah, walaupun nomor 2 adalah Indonesia adalah kota wali yang nomor 2. Terbukti Wali Songo di Indonesia. Bahkan semua para wali-wali akbar banyak juga dimakamkan di Indonesia. Tapi tetap yang pertama adalah di Yaman. Maka di zaman itu ada pemakaman yang namanya pemakaman Zambal. Di zaman ada pemakaman Zambal, yang dimakamkan di situ adalah auliyaul akabir, wali-wali besar. Sampai dikatakan andaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dimakamkan di situ, maka akan tertutup karomahnya dengan yang lain. Tertutup. Karena yang di situ di atas Syekh Abdul Qadir lebih banyak. Sayyidina Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajirillah, Sayyidina Imam Al-Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, semuanya hampir dimakamkan di sana. Ya, mudah-mudahan kita dapat ziarah ke sana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bahkan di zaman itu dulu ada pemakaman wali, dan ketika dibacakan Fatihah, Al-Fatihah ila ruhi si fulan, tiba-tiba tangannya keluar dari kuburan mengatakan amin. Nah, kemudian sekarang itu ditutup karena apa? Banyak orang yang pingsan. Dan mungkin banyak orang pingsan, tiba-tiba di situ ada tangan keluar dari kubur ikut ngamini doanya. Amin. Kira-kira sampai begitu pingsan ya? Kok bisa Pak? Kalau sudah bicara tentang karomah wali, jangan kata-kata tidak bisa. Kalau sudah berbicara tentang karomah, tidak usah kita pikir secara akal. Kalau kita pikir secara akal kita tidak nyangga akal kita. Karena memang para nabi, para rasul dikasih oleh Allah mukjizat. Kalau rasul namanya
Bisa. Kalau para wali namanya karomah. Karomah itu ada dua. Ada karomah jismaniyah, ada karomah qalbiyah. Kalau karomah jismiyah itu juga dimiliki para wali. Banyak kita mendengar cerita. Loh, tapi yang sendiri masih di Indonesia. Tiba-tiba Jumatan di Mekah. Banyak. Memang para wali-walinya Allah begitu, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya karomah. Ya. Kalau Nabi namanya mukjizat. Termasuk mukjizat Rasulullah adalah air yang keluar dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jari-jari Rasulullah ini biasa mengeluarkan air susu. Makanya kalau Rasulullah melihat cucunya Sayyidina Hasan wal Husain sedang keadaan lapar, sedang keadaan dahaga karena maaf Sayyidina Fatimah Az-Zahra secara zahiriyah ini kekurangan makan. Biasa Imam Ali sama Fatimah Az-Zahra sehari makan sekali, kadang 3 hari baru makan sekali. Karena mereka memang menolak urusan dunia. Ya. Bahkan dunia ini pernah datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku adalah dunia yang diciptakan oleh Allah. Aku akan mengabdi kepadamu. Karena juga Rasulullah mengatakan, wahai dunia, pergi kau dari hadapanmu. Aku talak kau sekali, langsung talak 3. Langsung talak. Kalau kita malah dunia dikawin terus ya. Nah, karena makanya Rasulullah secara zahiriyah nggak punya, tapi secara hakiki adalah manusia yang terkaya. Oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Fatimah biasa nggak makan. Perempuan kalau kurang makan, kurang gizi, maka otomatis susunya berkurang. Makanya Rasulullah biasa. Tangan inilah yang membuat Sayyidina Hasan wal Husain kenyang. Ketika Sayyidina Hasan wal Husain masih kecil menangis karena dahaga, maka biasa tangan Rasulullah, tangan telunjuknya Rasulullah ini masuk ke dalam lesan suci daripada Sayyidina Hasan wal Husain, masuk. Kemudian apa? Mengeluarkan air susu. Dikatakan air yang paling hebat, air yang paling mulia adalah air yang pertama keluar dari jari-jari Rasulullah, baru air Zam-Zam. Baru air Zam-Zam. Karena Rasulullah sudah intikal ila Allah, sudah menghadap kepada Allah, maka seakan-akan yang paling mulia Zam-Zam. Padahal air Zam-Zam ini air yang langsung sumbernya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main. Bukan air dunia. Jadi air Zam-Zam yang ada di kota Mekah, ya, yang sumbernya itu adalah sejarahnya melalui Nabiullah Ismail alaihissalam. Itu langsung Allah menurunkan dari surga, bengawan dari surga, yang Allah menurunkan kemudian dapat dimanfaatkan sampai sekarang. Kalau kita pikir secara akal ya akan mampu. Terus jalur sumbernya lewat mana? Tidak akan bisa. Makanya ada orang Jepang itu sampai ingin meneliti sumber Zam-Zam seberapa dalam. Dia beli tali, yang tali itu dikasih kamera, dimasukkan ke sumber tersebut sampai berkilo-kilometer. Talinya habis belum sampai ke dasarnya. Terus itu urusan akhirat karena menyambung ke surga. Itu udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nggak percaya silakan kamu. Inilah yang namanya Allah punya sifat qadir, berkuasa. Maka air Zam-Zam adalah air yang sumbernya dari surga. Tapi kadang kalau kita nengok orang umroh, nengok orang haji, kadang nggak begitu respon dengan air Zam-Zam, air putih. Ini air surga. Maka para wali-wali dulu kalau minum Zam-Zam itu bukan main-main niatnya. Ya Allah, saya minum Zam-Zam, ini air surga. Maka dengan barokahnya saya minum Zam-Zam yang kau turunkan di dunia ini, mudah-mudahan nanti ya Allah engkau berikan kesempatan kepada diriku untuk minum di surga. Oleh Nabi Muhammad. Tenang, jadi dengan niat tenang dan tenang. Kita mudah-mudahan nanti di surga kita juga bisa minum air Zam-Zam. Ada bengawan Zam-Zam di surga. Dan alhamdulillah kita bisa diturunkan di bumi, bisa menikmati dengan berkahnya Nabiullah Ismail alaihi salam. Maka
Kalau Zam-Zam saja dapat mulia karena berkahnya Nabi Ismail, sementara Rasulullah punya air yang lebih mulia yang keluar dari jari-jari Rasulullah SAW. Makanya lah, jangan salah paham. Rasulullah biasa menyebut Hasan wal Husain adalah anak abuhuma wa ana asobahuma. Hasan wal Husain akulah ayahnya. Hasan wal Husain akulah jalur nasabnya. Jalur nasabnya. Makanya Sayyidina Hasan bin Rasulullah sah-sah saja. Ini jawaban bagi orang-orang yang mengatakan habaib sudah tidak ada, putranya Rasulullah kan perempuan. Kamu nggak ngaji, Rasulullah punya hak khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh saja begini, Bu. Ada nggak saudara yang musyahara? Saudara tunggal susu, saudara rotoah tunggal susu. Dengan nyusoni anak India, maka anak tersebut sama posisinya seperti anaknya. Bahkan dalam hukum syariat, anak perempuan yang kau susui haram kau nikahkan dengan anakmu. Padahal anak orang lain, tapi kau susui, maka haram dinikahkan dengan anakmu sendiri karena saudara rotoah. Sementara Sayyidina Hasan wal Husain yang menyusui Rasul Muhammad SAW, walaupun lewat jari-jari Rasul Muhammad SAW, maka Rasulullah berhak mengatakan Hasan wal Husain adalah ayahnya. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Amin. Jadi pakaian warna usahakan. Saya mohon usahakan. Kan sama-sama pakai baju, kan sama-sama pakai sarung, kan sama-sama pakai peci. Kenapa tidak mengambil sunnah Rasulullah yang begitu dasar pahalanya? Siapkan khusus hari Jumat, ini baju putih, ini sarung putih, ini cincin putih. Saya khususkan, saya pakai untuk hari Jumat. Saudara Nabi Muhammad. Ya. Maka sampai ada cerita dalam kitabnya namanya apa lupa saya, tapi pernah saya baca. Itu lupa kitabnya saya. Ada seorang perempuan tersebut pakai rukuhnya tidak macam-macam, putih. Nah, sekarang zaman modern. Jadi secara nggak langsung itu kita itu terkena zaman modern, zaman penampilan. Kita nggak terasa terkena, kita nggak terasa dikit demi sedikit dijauhkan dari sunnah Rasul. Begitu banyak mengenal perempuan sekarang itu pakai batik-batik, ada warna-warna, bahkan pakai payet-payet, yang macam-macam. Padahal sunnah dari Rasul, baik perempuan atau laki-laki adalah putih yang polos. Sekarang macam-macam, harganya mahal, tidak dapat sunnah. Ya. Coba kalau kita fokuskan ini sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini hebatnya orang-orang ingin menjauhkan sunnah Rasulullah, tapi nggak terasa, nggak ketara tahu, nggak ketolong. Terus sampai nggak sadar. Perempuan sekarang banyak, perempuan banyak pakai warna mukena. Ya, warnanya ada yang warna apa ini? Coklat, warna hitam, warna putih, warna merah, macam-macam, biru. Ya. Walaupun sah secara syariat, tapi kalau mengikuti sunnah Rasul kan lebih apa? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka di sini dikatakan wasalisu lubsus siyab al-bayd. Fa innaha afdhalus siyab. Sesungguhnya disunahkan hari Jumat pakai baju yang putih. Fa innaha afdhalus siyab, dan utamanya baju adalah warna putih. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan Allahumma. Warabi'u, dan yang keempat sunnah hari Jumat adalah akhdud dufri, memotong kuku, intola apabila panjang. Terus kemudian wasya'ra, dan memotong rambut. Jadi disunahkan. Kemudian mencabut apa? Itu ulu kelek. Sebenarnya kalau ulu kelek. Ulu kelek. Sunahnya nak ulu kelek dicabut. Loro ya iyo, lalu siji cetak global loh. Lalu siji yo dapat ya.
Kalau jauh tak global itu takut ya. Itu sunnah justru. Waya kedua syaribah. Kemudian memotong atau gunting daripada apa itu? Kumis brengos. Kalau brengos sudah berjabut, brengos semuanya digunting. Kalau untuk elek ini dijabut. Nah, kemudian wayah luku anata. Wayah luku mencukur itu yaitu banyak. Kalau tak ATK itu banyak itu. Rambut yang cerdak pengairan tuh. Paham ya? Setelah paham kita rambut yang cerdak pengairan. Nah itu sunnah dicukur. Kalau itu jangan dijabut, dicukur. Jadi ada sunnahnya masing-masing. Nah, yang penting adalah termasuk yang kebiasaan kita adalah memotong kuku. Jangan memotong kuku selain hari Kamis dan Jumat. Itu ada masalah besar. Ya. Jangan memotong kuku selain hari Kamis dan Jumat. Wah, harus rambut panjang. Kalau Anda meneliti, mungkin seminggu dibelokkan ya iso Kamis Jumat. Karena atau belok panjang-panjang, ya mau panjang tidak disik. Nah, namanya sebelum panjang hari Kamis Jumat potong, hari Kamis Jumat potong. Itu supaya kita memperbanyak sunnah daripada Rasul Muhammad SAW. Memotong kuku saja itu diterangkan dalam hadis dalam hadis yang dibawa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Imam Nawawi Al-Baghdadi, bahkan Imam Sufyan As-Tsauri itu sampai menerangkan secara detail tentang memotong kuku di hari Kamis atau Jumat. Jadi hari Jumat disunahkan memotong kuku. Memotongnya sunnah. Apalagi kalau kita pakai cara yang dianjurkan Rasul Muhammad SAW. Cara yang diajarkan Rasulullah ketika hari Jumat potong kuku adalah dimulai dari kuku telunjuk kita. Ya. Ini sampai diajarkan Rasulullah SAW. Kalau potong kuku ini dari kuku, ini dari telunjuk, potong kuku. Setelah dipotong bersih, baru pindah ke jari kelingking. Dari sini ke sini, kelingking. Kemudian ke jari manis, baru tengah jempol ini akhir. Motong kuku sunnah dengan cara bagaimanapun sunnah. Mau jempol dulu sunnah, tapi di dalam kesunahan ada sunnah lagi, yaitu cara-caranya mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW. Emang foto-foto motong kuku siji berarti itu sunnah motong kuku mereka, siji dapat sunnah juga caranya memotong kuku. Jadi yang pertama dimulai sini dari telunjuk, ya, dari telunjuk potong, kemudian jari kelingking, kemudian yang ketiga jari manis, kemudian dipotong jari tengah, yang terakhir apa? Jempol. Mudah-mudahan ini dapat kita ingat, kita lakukan. Amin Allahumma. Coba kalau hari ini kita anggap sekecil ini kita ajarkan anak-anak kita. Kalau kita lihat kuku anak kita panjang, kita pegang, dia tak potong. Ini Rasulullah kalau potong duduk dulu ya, kemudian kelingking, kemudian jari manis, kemudian tengah, kemudian baru jempol. Mudah-mudahan ini benar-benar kita jalankan, kita mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW. Bahkan Imam Sufyan As-Tsauri memberikan lagi sunnah, yaitu apa? Asal dufri, bekas kuku yang kita potong kita kumpulkan, ya, kita kumpulkan litakrim khalqillah fil jasad, karena kita memuliakan ciptaan Allah yang diberikan di dalam jasad kita oleh Nabi Muhammad. Ibu, kira-kira kita ini nggak diberi kuku, rasanya beda banget. Gak enak kan? Coba kalau tangan kita nggak ada kukunya, mungkin kalau bentur apa sedikit sakit. Alhamdulillah ada kukunya. Paling nggak kalau nggak panjang sedikit lah. Kalau jangan mepet, ya ada kurangnya sedikit. Itu kalau gatal buat garuk enak. Coba kalau nggak ada kukunya, dari garuk enak ya. Jadi manfaatnya banyak juga ini, Bu. Makanya ketika kita memotong, sampai Imam Sufyan As-Tsauri, ini seorang wali, beliau selalu mengumpulkan kukunya kemudian dipendem. Walaupun ini bukan kewajiban, tapi wujud apa? Wujud memuliakan beliau dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sampai segitunya. Kadang kita meremehkan, kuku, kita bukan begitu saja. Padahal Anda kalau ditanya oleh Allah, manusia, coba kau ciptakan kuku sedikit pun bisa. Kira-kira bisa nggak? Kita kalau ditanya oleh Allah, kau kok meremehkan ciptaan saya, kau buang-buang begitu saja. Coba kau ciptakan sedikit saja, nggak bisa. Maka Imam Sofyan Az-Zuhri memberikan sunnah selain caranya memotong tadi dari mulai telunjuk, dari mulai terus kelingking, jari manis, jari tengah, jempol, kukunya dikumpulkan, kita motong di bawahnya dikasih tisu atau apa, atau wadah, kemudian setelah selesai kumpulkan di kubur. Kita lihat, ya Allah saya memuliakan ciptaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Wa yukrahu akhdud tuf'il bin nisfi. Makruh hukumnya memotong kuku sebagian. Ada sebagian dari mana? Kadang kan ada orang potong kuku tapi justru kelingkingnya nggak dipotong, hanya minta openg dipanjangan. Oke apa? Nggak boleh kuping. Ada nggak? Ada. Kadang ada yang disisakan jempolnya. Buat apa? Buat kita. Ya Allah. Jadi makro justru malah makro, nggak dapat sunnah malah makro. Kalau ingin potong secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Atau si jiwa boleh mana? Si jiwa boleh mana? Nabi Muhammad. Kemudian disunahkan lagi di hari Jumat itu memotong rambut. Jadi kalau kita usahakan coba kalau kita usahakan setiap langkah kita niatkan, kita nisbatkan, kita ibadahkan kepada Rasul Muhammad SAW. Saya tanya, kira-kira saya mau potong rambut, dengan potong rambut. Saya niat hari Jumat ini adalah sunnah memotong rambut karena Rasulullah kalau potong rambutnya hari Jumat. Saya mau ikut Rasulullah. Jadi kan hanya potong rambut saja begitu saja. Nilainya beda. Beda. Potong rambut saya dapat pahala karena mengikuti Rasulullah. Potong rambut Anda enggak. Berdapatin itu bagus kok. Padahal foto-foto bagusnya bagus pula padahal. Nabi Muhammad. Maka dikatakan oleh Allah kan jelas dalam Quran. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu? Tentu beda. Potong rambutnya saja beda. Yang satu punya ilmu dapat pahala, kelihatan potong rambut tapi justru melakukan sunnah, melakukan ibadah. Yang satu hanya potong rambut saja. Yang satu potong kuku karena tahu ini hari Kamis Jumat mengikuti sunnah Rasul. Yang satu semau-maunya saja. Beda kuku. Nilainya beda pada Allah beda. Maka mudah-mudahan kita berusaha apa yang kita lakukan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Kadang kita hanya mengandalkan sholat wajib kita. Di mana sholat wajib kita? Kadang hal-hal yang ini loh, yang kadang murni, kadang ikhlas, yang menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksud potong rambut sama orang ikhlas? Mana rambutku yo? Itu ikhlas lah. Saya yakin kalau potong rambut ikhlas. Begitu juga sisa dari rambut kita. Kata Imam Sofyan Az-Zuhri, kumpulkan rambut kita. Kubur. Dan memuliakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebegitunya ulama-ulama dulu mengikuti sunnah daripada Rasul Muhammad SAW. Datang banyak ya ini sambung sekilo iso. Jadi tak bakalan mensawal lho Pak rambutnya kalau Pak rambut saya disisihkan. Nanti tak wadah kresek. Mungkin sama kresek dewi sama wadah dewi. Coba kalau ini kita lakukan, potong rambutnya sunnah, mengikuti Rasulullah sunnah, mengikuti sunnah. Berapa pahala yang kita dapat hanya karena motong rambut? Boleh dari Muhammad. Ini yang cuma jarang. Saya sendiri al-fakir, kadang saya minta, kadang saya enggak. Tapi alhamdulillah pernah saya minta, bahkan berulang-ulang kali. Jangan dia tuh kayak jangan dibuang. Nanti di sapu saya kumpulkan rambut saya. Jadi semampu yang harus ngiri karena yang penting sudah usah. Seperti orang perempuan kalau maaf kalau rambutnya baru rambutnya apa itu lepas, itu kumpulkan. Nanti itu sunnah, bukan satu kewajiban tapi sunnah dikumpulkan semampunya. Kalau ada nggak mampu memang hilang ya sudah. Tapi berusaha dikumpulkan yang bisa dikumpulkan karena perempuan ketika itu kalau jongkatkan tetap rambutnya ada yang lepas. Kumpulkan, kasih wadah khusus.
ketika suci mandi rambut itu dibawa ikut dimandikan, kemudian ditempatkan, bisa dikubur atau ditempatkan hal yang mulia oleh Nabi Muhammad. Orang tua buat ke tempat sampah, ayo kuku diciptakan Allah mulia buat tempat sampah. Gimana enak? Kalau sampean katakan sampah gak gitu. Oleh Nabi Muhammad. Inilah sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita ikuti, mulai makan, mulai kita masuk rumah, mulai potong rambut, pakai baju, kaya apa nak lo sampean bisa mengikuti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diajarkan semua kan, masuk kamar mandi, keluar rumah, ya Allah. Dari hal inilah kita ajarkan pada anak-anak kita. Ya, jadi kalau potong rambut kumpulkan juga. Kemudian nggak boleh potong rambut itu makruh, sama dengan kuku tadi wayuk rohu. Wayuk rohu dimakruhkan memotong rambut dengan sebagian. Jadi rambutnya potong gini toh. Ini harus dipotong dan makruh. Harus potong semua. Masalah modelnya nanti yang ini agak tipis dan ini agak tebal silakan, tapi tetap ada seluruh dipotong. Kan orang sepotong mungkin detok ini bicara, belas lah dipotong. Itu makruh. Kalau potong semua, cuma masalah model ini agak tipis, ini biar atau kantor silakan, terserah anda mau model ini. Mau model, itu tak cukup tak ya ibu sendiri tak bisa kira jabulan juga. Aku penting semuanya diratakan kena cukup separuh, cukup ini duit kok. Coba ini dipahami Allah. Itulah sunnah-sunnah di hari Jumat. Kemudian wa yustahabbu al-inshat wa huwa as-sukutu ma'al ishaq fi waqtil khutbah. Disunahkan menundukkan kepala fi waqtil khutbah. Ketika waktu khutbah, ishaq itu maknanya neng-nengake. Wong biyen neng-nengake. Kalau ngantuk bisa kan penak ya. Wis ngantuk terus itu sun. Tapi do hati. Sebenarnya sampai hanya sekedar mau khutbah. Delalai khutbah niku wong tuwek pisan. Ora tak banter suarane lesu. Assalamualaikum. Ngantuk dan ngantuk salah buwae lah. Itu kan khutbah lah menarik lah. Itu nak seperti bahaya khutbah tak naik-naik kepala kan. Naik-naik siji niate hanya sekedar ngantuk. Siji naik-naik kepala, kalau naik-naik kepala juga dibarengi naik-naik kepala karena mengikuti sunnah Rasul. Kalau naik ngantuk loro nih. Entuk di siji jangan mungkruk kalau ngantuk kayak pokok. Siji duduk pakai ngantuk tapi punya niat ishaq. Ishaq apa? Menengklengkan kepala, menundukkan kepala dengan niat mengikuti sunnah Rasul. Beda nilainya. Baru duduk nengklengkan kepalanya. Yang satu diniati ikut Rasulullah, yang satu hanya sekedar karena ngantuk, beda. Ini loh, pentingnya ilmu di sini. Mudah-mudahan paham ini Allah. Makanya ketika khotib berkhutbah itu dimakruhkan kalau jenengan nonton ngeten. Ono mau khotib kok nonton ngeten. Nah, tadi khotib grogi bisa malah benar. Disunahkan zaman ketika khotib berkhutbah menundukkan kepala. Diniatkan mengikuti sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda menundukkan kepala itu tanda-tandanya tunduk. Orang tunduk biasanya mentologi yang menundukkan kepala. Nah, berarti kalau sampean punya niat tunduk dengan ayat-ayat Allah, tunduk dengan hadis Rasulullah yang disabdakan oleh khatib, itu adalah merupakan sunnah daripada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai sekarang kalau Jumatan tundukkan kepala ketika khatib berkhutbah itu sunnah, niatkan, harus diniatkan niat menundukkan kepala. Ishaq namanya, menundukkan kepala mengikuti sunnah Rasul. Berapa saja pahala yang kau miliki selama kau menundukkan kepala. Kau menambil kantor bisa, tapi alhamdulillah diniati. Terus pahala terus berapa menit, berapa jam, wah pahala terus saja. Sudah ini dipahami normal. Masuk. Kemudian dikatakan di sini waman dakhala al-masjid wal imam yahtubu salawatan khafifatan thumma yajlisu. Secara hukum syariat, ketika Anda masuk masjid
Ini saya bicara hukum syariat ya. Secara konteks syariat, ketika Anda masuk masjid, khatib sudah berkhutbah, Anda mau menjalankan sholat sunnah. Mungkin sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qoblal boleh-boleh saja. Tapi Imam Syafi'i mengatakan rak'ataini khafifataini, yang paling singkat. Ambil rukun-rukun saja. Fatihah sudah rukun. Rukun subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali saja. Berdiri lagi subhan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Rasa terus langsung sujud. Yang paling ringan. Karena apa? Mendengarkan khutbah lebih penting daripada sholat. Mendengarkan khutbah hukumnya lebih wajib daripada kau menjalankan sholat sunnah. Tapi Imam Syafi'i enggak melarang kalau Anda mau sholat, tapi tetap rak'ataini khafifataini dibuat secepat mungkin. Sebenarnya ini dipahami Allahumma. Kadang tak ngaji, kita oleh keri ke masjid, balik di tenang, terus ngelangkai udah kok dilangkai kabeh rame-rame mengarep sholat Allahu Akbar suwene pol. Jadi mau aku sing khotbah atau kata tak tutup. Zalul Nabi Muhammad model-model. Makanya yang pentingnya ngaji. Kalau memang ingin sholat sunnah yang panjang, ya datang jangan mepet. Tekomu jam 11 wis teko, jam 10 tunggu di masjid kuno. Sholat sunnah sawarmu lah. Tekomu khotbah wis khotbah awal sholat sunnah. Tur ngarep bisa manggone. Wis nang buri ora itu delok. Amin Allahumma. Bahkan secara ilmu tasawuf, awas. Tadi saya konteksnya ilmu syariat dulu. Secara ilmu tasawuf, haram hukumnya ketika kau sholat khatib berkhutbah dan kau menjalankan dengan panjang. Fatihah dua sholat sunnah mandi suwi pas waktu haram apa? Kira-kira ayatnya bisa Allah jelaskan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ansitu diam. Ansitu wasma'u dengarkan. Makanya ketika khutbah diam, mendengarkan dan menundukkan kepala adalah merupakan sunnah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Awalnya perintah Allah jelas kepala sunnah dilakukan panjang, tapi walaupun secara syariat tapi kalau saya tidak pernah, alhamdulillah. Kalau saya datang belakang, kalau seperti itu berkhutbah ya sudah duduk. Niatku mau duduk lebih utama daripada sholat sunnah. Amin Allahumma. Kadang orang yang ngaji itu terlalu over, karena nggak didasari ilmu, gue bener malah tidak pas bener. Contoh, mau ngamak itu rokso sholat jamaah. Ketika musafir, orang usah kopiah dia orang jamaah kopiah dia banget. Mau ngamak gue tiga rasa kemurahan, bisa mengkosor itu mengurangi badan. 4 rakaat dari 2 rakaat. Terus dikai kemurahan 4 rakaat wae dikai kemurahan ngelongi loro. Lah kok malah ditambah kopiah barang piye? Ada sing tidak paham loh, kosor tapi kopiah bisa iya. Kowe iki dikai kemurahan nek sholat kok malah bertambah sunah banget. Khusus sholat wajib wae bolongi. Nggih ta? Sholat wajib wae bolongi loro kok malah tambani sun. Konteksnya wis lain. Ketika kau menjalankan sholat jamaah kosor, ya udah nggak usah menjalankan sunnah. Sampai diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari. Lalu bagaimana pahalanya qobliyah ba'diyah? Bukankah eman-eman orang melakukan qobliyah ba'diyah? Coba dibuka Sahih Bukhari. Barang siapa? Rasulullah yang bersabda, "Idza maradul abdu," ketika seorang hamba sakit, ketika seorang hamba pergi mengalami madarat, mengalami rukhsah, kemurahan dari Allah. Dia biasanya menjalankan sunnah qobliyah ba'diyah. Ketika dia mengkosor, dia tidak menjalankan sunnah qobliyah, tapi ketika dia di rumah selalu menjalankan itu, maka walaupun saat itu dia tidak menjalankan, persis ditulis pahalanya qobliyah ba'diyah untuk dia. Sallallahu alaihi Muhammad.
Iki malah ora gaya kok sampeyan kok gaya kok didelok wong akeh gaya. Padahal nang omah yo blas ora tau kok biasa gaya. Iki kosong ora kok biasa wah. Repot katanya. Mudah-mudahan ini dipaham. Ini Allah. Kita mau ini lucu. Nah, orang usah kosong. Kudu utamanya di jamaah. Lalu Kanjeng Nabi yang kosong Kanjeng Nabi orang awak hebat gitu. Kata tanya. Ini ilmu Kanjeng Nabi kalau sampai hebat di Kanjeng Nabi selalu berkosor ketika memenuhi syarat untuk berkosor. Ya kalau sampai kok hebat dari Kanjeng Nabi kok paling dari ini, wah lebih utama sempurna kok. Makanya Kanjeng Nabi sampai mengatakan barang siapa yang berkosor sholat karena dalam keadaan madharat, jangan khawatir walaupun 2 rakaat kau hilangkan tetap pahalanya kata Rasulullah sempurna seperti 4 rakaat. Itu bukan ngaji kok. Ya ibu dari ya ibu dari kosong lah, aku sering dari itu kan, nanti Nabi penak, aku sering rokaat kayak ganjaran patang, kalau memang tiga gemu, malah kalau sampai wah lebih Kanjeng Nabi mengguli, nanti Nabi mengguli, lebih baik jangan kosong, 4 rokaat, jangan 2 rokaat itu waktu ganjaran 4 rokaat kok, dan kecuali sama nih kok, makan rokaat, mau rokaat dari perkorong. Bukan ingin dipahami Allahumma. Itulah sunnah-sunnah di dalam waktu sholat Jumat, di dalam waktu hari Jumat. Mudah-mudahan dapat kita lakukan, terutama potong kuku, kalau pakai wangi-wangi, terutama hari putih. Saya pengen banget yang jamaah saya, yang kok jamaah nggak pantas kalau jamaah. Ya yang ngaji bareng-bareng ngeten iki ketika Jumat khusus pakai putih. Kalau mau matur ngeten saya punya apa khusus. Dan saya itu punya kekhususan dari Jumat ini tak pakai. Ya, seperti yang saya ceritakan ada perempuan tadi pakai rukuk, nah, tadi belum selesai, di situ selalu pakai. Maka ketika dia meninggal sampai dia mengatakan saya ingin kafan saya ini pakai rukuk saya itu dimasukkan. Maka ketika malaikat datang kepada dia hanya karena kain itu selalu dipakai, maka kain itu bersahadat kepada malaikat. Malaikat jangan tanya. Karena saya bersaksi, aku ini selalu menempel di badannya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama-ulama itu mengajari kita hebat. Ketika kita beli pakaian baru, jangan dibuat kemana-mana dulu, buat ibadah dulu, supaya menjadi saksi. Mungkin kalau pakaian hanya langsung dikodakan bisik itu. Ketika beli baju, buat ibadah. Walaupun sekali buat sunnah, buat sholat, alhamdulillah. Jadi nanti pakaian-pakaian kita bersahadat, pakaian-pakaian kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nak sampai apa namanya cewek aku pakaian anyar nanti mau cewek. Nanti saksi udah dari dipahami Allahumma. Maka bukan sama tubuh anyar. Ini ada kok kan ibadah, bukan kalau pamer. Boleh. Rasulullah senang kok. Rasulullah itu senang apa? Senang indah. Innallaha jamil. Allah itu suka indah. Aja lo butut ngono. Wah, kok pakaian lo butut lho. Aku sebut apa? Wah, kan nanti bersiap pulang. Wah, ini sak banget. Wah, sebut kedarani wong paroki. Kedarani wong ora seneng donya. Motor sampe kuwi ra di rumah kok lho. Ora seneng donya, ora seneng opo atine ditadunge wong tak duwe kok. Kalau Nabi Muhammad, mulanya laisa zuhdu firahul qalbi, laisa zuhdu fitul mal, walakin zuhdu firahul qalbi anhu. Yang dinamakan zuhud bukan penampilan. Yang dinamakan zuhud bukan karena penampilan kelihatan nggak seneng donya, tapi yang dikatakan zuhud firahul qalbi anhu, hatimu kosong dari dunia. Ketoke mobil mewah, omahe mewah, tapi atine kosong saka dunia. Itulah zuhud. Ketoke omahe pambluk reok-reok, tapi atine cinta dunia. Itu bukan zuhud. Coba ini dipaham. Amin Allahumma. Nah zuhud kok manani krana fidul mal, bakul donya repot mate. Kiai sugih barang cinta dunia kabeh. Mulane sampeyan ndek apa-apa ketoke sugih ra apa-apa, ndek apa-apa tapi gampangan. Aku mobil kenapa mobil mobil kadang yang punya kiai itu juga enak. Dia itu sebut tumpah pak motor itu sebut kiai motor lain ya gue berudang deh. Nyata beda. Jadi perjuangan itu Rasulullah kudanya yang terbaik.
Ketika buat Allah yang terbaik, kenapa enggak yang terbaik? Kalau Nabi Muhammad. Ya mudah-mudahan ini dipahami Allah. Jadi tidak tahu berbeda dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.